Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alma-Ata Language Training Center. Channel ini membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris dengan saya Ika Trisusulawati MPD. Hari ini kita akan membahas structure skill 19, invert the subject and verb with comparison. Apa itu invert the subject and verb with comparison? Sesuatu yang kita balik antara subjek dan verb ini bisa terjadi dalam hal comparison, di perbandingan. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional rather than required, and it is a rather formal structure. Namun ini lebih sesuatu yang pilihan ya, kemudian daripada yang memang diharuskan, dan ini lebih terlihat terkesan lebih formal. Kita lihat untuk dalam perbandingan, kalimat perbandingan, biasanya kita hanya memunculkan, hanya menampilkan mana dibandingkan apa dengan apa saja. Dua hal yang dibandingkan itu langsung poinnya langsung kelihatan. Namun untuk inverted dalam comparison ini kita mempunyai tiga opsi. Satu kalimat yang pertama ini adalah sesuatu yang sangat umum, yang biasa kita sering kita lakukan ya, seperti ini, sering kita gunakan. My sister spends more hours in the office than John. Nah, biasanya kita sangat terbiasa dengan kalimat nomor satu. Jadi yang dibandingkan siapa? Antara my sisters dengan John. Jadi my sister spend more hours than John. Hanya dua hal saja setelah kata then langsung ke subjek yang dibandingkan. Nah, ternyata ada dua hal yang mungkin tidak familiar ya kita pelajari. Artinya, ini juga bisa menjadi pilihan. Option yang kedua adalah my sister spend more hours in the office than John does. Jadi setelah kata objek yang kita bandingkan, setelah kata John ini bisa dilanjutkan atau diikuti oleh verb. Verb di sini ya, helping verbnya does di sini adalah ya ini kan verb pertama, present tense. Jadi spend ya, helping verbnya adalah does. Atau bisa kita balik susunannya, setelah kata then itu helping verb dulu baru John. Jadi baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu semuanya betul, namun kita familiar, lebih biasa menggunakan kalimat yang pertama. Sedangkan yang kedua dan ketiga ini jarang sekali, namun kita harus paham, kita harus tahu. Oke, kita lihat contoh. The result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. Untuk soal di sini, kira-kira jawabannya yang mana? Jadi untuk soal di sini adalah the result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. Nah, kita butuh ada yang dibandingkan apa dengan apa sih? The result of the current experiment more consistent than the result of any previous. Yang sekarang dengan hasil tes yang sekarang dengan hasil tes yang sebelumnya. Nah, kita butuh apa di sini sebelum kata then? Ini ada subjek ya. Setelah then ini masih kosong, ada space kosong, terus muncul subjek. Kalau kita memilih yang A, bukan yang A, karena ini them di sini adalah objeknya. Apakah kita memilih yang B, yang C? Bukan juga. Setelah kata then kita hanya butuh verb saja. Jadi yang paling tepat adalah yang B, yang were. Oke.
The following chart list the sentence patterns used with comparison. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk patternnya. Jadi setelah kata then itu bisa langsung diikuti oleh subjek untuk membandingkan, kemudian diikuti oleh verb, atau setelah kata then comparison tersebut verb dulu baru subjek. Semuanya betul. Oke. Next exercise about inverted subject and verb with comparison. Each of the following sentences contains a comparison. Circle the comparison. Look at the clauses that follow and underline the subject once and the verb twice. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Okay, for number one, this candidate has received more votes than has any other candidate in previous year. Nomor 1 sudah betul, correct. Kita lihat yang dibandingkan siapa dengan siapa. Kandidat yang sekarang tentunya dengan kandidat yang tahun kemarin, tahun sebelumnya. Setelah kata then, this candidate then has. Oh ya, di sini adalah verb dulu baru subject. Other candidate. Jadi sudah betul ya. Yang di patternnya adalah setelah kata then ini verb dulu baru subject. Oke, lanjut ke nomor 2. Obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Kenapa nomor 2 salah? We were much more impressed with the performance than. Setelah kata then ini did the other member. Apakah sudah betul verb di sini? Apakah sudah betul penempatan did di sini? Ya, tentu salah karena untuk kalimat ini kita ada di past tense. We were, ya bukan did ya harusnya di sini, tapi yang betul adalah were. Jadi untuk kesimpulannya di inverted subject and verb with comparison kita juga harus notice, kita harus meneliti setelah kata then itu apakah sudah betul helping verb atau verb yang digunakan untuk di klausa yang awal. Untuk kalimat ya di sini ada subjek dan verbnya apakah sudah sesuai dengan verb yang nanti dimunculkan atau diikutkan yang mengikuti setelah kata then tersebut. Itu penjelasan tentang inverted subject and verb with comparison. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.